Oke, halo dulur. Ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Sore ini gue lagi ngopi nih sama kawan lama, Om Roy. Salam. Terima kasih Om Roy sudah mau datang memenuhi undangan ngopi kita nih. Sekaligus kita mau diskusi beberapa hal ya Om Roy. Ya, Rencana teman-teman Indonesian Budget Center (IBC) terkait dengan sawit. Nah, ini isu yang cukup menarik meskipun sebetulnya kan ini isu yang cukup lama ya, betul. sudah lama sekali. Nah, apa yang mau kita diskusikan ya Om Roy terkait dengan sawit ini? Iya, mungkin memang isu sawit ini udah lama ya. Jadi dan kita banyak mendengar soal persoalan-persoalan pelanggaran izin perusahaan, terus kemudian dampak-dampak negatif terhadap lingkungan terhadap sawit. Dan juga isu ketidakadilan sebetulnya karena terutama bagi petani ya. Bagi petani gitu. Nah, pada sisi yang lain sebenarnya sudah ada undang-undang, undang-undang perkebunan yang baru yang itu tahun 2014. Itu salah satu fokusnya adalah bagaimana mendorong keadilan bagi petani. Dengan cara mendukung pembangunan sawit rakyat. Dan dalam upaya mendukung pembangunan sawit rakyat itu ada skema pendanaan melalui dana pungutan sawit. Nah, itu yang kita lihat menjadi sesuatu yang strategis untuk dilihat seperti apa sih implementasinya dan bagaimana capaiannya sejauh ini sejak 2015 digulirkan. Program sawit rakyat itu 2015. Ya, kalau di undang-undangnya 2015. Tapi presiden baru istilahnya mempromot ya untuk sawit rakyat itu tahun 2017 lewat program itu ya. Program peremajaan sawit namanya. Nah, itu mungkin kita banyak akan ngobrol ke situ seperti apa tata kelola dana PSR, tata kelola dana perkebunan sawit itu untuk dan bagaimana dukungan ya dari dana tersebut untuk pembangunan sawit rakyat. Artinya dikembalikan kepada tujuan awalnya ya. Betul. Ya. Nah, kalau dana pungutan itu sebetulnya selama ini skemanya gimana, Om Roy? Ya, jadi dana pungutan itu memang istilahnya dari perusahaan, dari ekspor sawit ya. Jadi ekspor sawit setiap ton itu akan kena pungutan dia. Nah, dan itu ada peraturannya memang cara ini teknis ya, buat peraturan Menteri Keuangan. Ada setiap ton dari ekspor itu ada nilai pungutannya dan memang ada batasan-batasan di mana pemerintah boleh memungut, boleh atau tidak gitu. Ada thresholdnya ya. Ada thresholdnya. Itu tergantung besaran kapasitas ekspor itu sendiri gitu. Karena di tahun 2019 pemerintah pernah tidak memungut, melakukan pungutan. Jadi penerimaan dana pendapatan negara dari dana pungutan sawit itu nol ya, nggak diberlakukan. Itu terkait dengan embargo waktu itu ya atau kasus yang lain? Iya, embargo sebenarnya sisi lain ya. Embargo sisi lain karena itu bisa jadi politik dagang yang mana karena memang agenda-agenda pembangunan sawit berkelanjutan itu ingin didorong Indonesia mengadopsi itu secara luas. Gitu. Artinya sebetulnya sebagai sebuah komoditi sawit itu masih cukup strategis ya? Iya, kalau dilihat dari kebutuhan dan agenda-agenda global tentang green energy, sawit masih punya potensi ya. Karena beberapa riset juga kan menunjukkan bahwa selain sawit ada juga jenis tanaman lain tetapi produktivitasnya lebih tinggi, lebih rendah dibandingkan sawit. Nah, makanya sawit masih punya pengaruh yang besar dalam mendorong green energy untuk
dari sektor perkebunan atau tanaman. Ya. Hanya sekarang didorong agar model pengelolaan kebunnya itu lebih adil kepada petani gitu. Lebih adil kepada petani dan juga bagaimana lingkungan tidak dirambah lagi gitu ya. Karena isu-isu tentang sawit ini kan diantaranya mengenai deforestasi gitu ya. Pembukaan izin-izin bagi perkebunan sawit yang itu menyebabkan deforestasi kita cukup tinggi. Nah, di samping beberapa data terakhir menunjukkan ya, termasuk tracking IBC dari laporan audit BPK menunjukkan ada sekitar 2 juta hektar lahan sawit itu yang berada di kawasan hutan. Ya, dan itu sebetulnya itu tidak sesuai dengan perizinan. Lahan konservasi ya, yang kemudian beralih fungsi menjadi kebun sawit. Betul. Kawasan hutan yang memang harusnya bukan untuk sawit. Iya, jadi yang menariknya ini kan beberapa isu, kemudian isu mengenai sawit, sebenarnya pemerintah sudah mulai mencoba merespon keinginan kritikan terhadap tata kelola sawit di kita. Dimulai dari ada impres ya tentang pembangunan sawit berkelanjutan dengan beberapa agenda-agenda rencana aksinya, dan juga peraturan presiden agar sawit itu dikelola secara berkelanjutan. Dan juga lagi trennya sekarang ya berkelanjutan itu. Kata berkelanjutan ini menjadi tren. Nah ini dan hampir semua sektor ya sebetulnya mencoba mengembangkan gagasan-gagasan pembangunan berkelanjutan itu diadopsi dalam sektor-sektor energi, ya, sumber daya alam dan alternatif, dan juga ekonomi ya. Iya. Artinya memang kedorongannya kalau energi alternatif ya, atau yang terbarukan. Betul. Nah, kalau selama ini temuan dari kajiannya IBC itu tantangannya di mana, Roy, untuk melaksanakan seluruh tujuan yang tadi sudah disebut? Nah, kita IBC mencoba mengkaji ya sebetulnya pada sisi melihat efek tata kelola dana perkebunan sawit itu untuk termasuk pengelolaan tadi dana pungutan ekspor tadi. Dana pungutan ekspor itu untuk peremajaan sawit gitu ya. Nah, kita mulai tracking dari kebijakan ya. Seperti apa sih kebijakan dana perkebunan sawit, dikelola oleh siapa? Nah, ketemu ini ternyata dikelola BPDPKS dan arahan penggunaannya itu adalah untuk 5 atau 6 itu kegiatan. Pilar pertama adalah untuk PSR, kemudian yang kedua itu untuk riset dan pengembangan sawit R&D, ya. Terus ada untuk pembangunan sarana prasarana, kemudian pemasaran dan promosi sawit itu. Nah, memang di situ memang eksplisit ya kita ngomong sawit rakyat. Tetapi kan problemnya utama dalam industri sawit kita memang sawit rakyat, di mana ternyata ini kan kita mau dorong agar ada pembangunan ini bisa lebih adil itu. Dan dari potret awal tampak memang dari 16 juta hektar lahan sawit di Indonesia itu 50% dikuasai swasta. Dalam hal ini adalah industri besar ya? Industri besar. Nah, sementara sawit rakyat sebenarnya juga, itu sekitar 40%. Nah, sebenarnya cukup besar nih lahan sawit rakyat Dan namun itu dia hasilnya itu produktivitasnya rendah sekali. Karena soal kapasitas. Soal banyak faktor ya, mulai dari SDM-nya petani yang rendah, terus kemudian jenis tanamannya yang kualitas rendah juga. Artinya akses ke bibit yang betul, yang unggul ya. Akses modal yang kurang. Jadi kalau kita mendorong sawit ini benar-benar ini menjadi produk rakyat gitu ya. Saya kira kita lihat bahwa posisi rakyat harus benar-benar mendapatkan fasilitas dari negara untuk dalam hal ini petani sawit ya. Dalam hal ini petani sawit. Nah, itu yang kita coba lihat, ternyata di dalam penggunaan dana perkebunan itu dalam kurun waktu 2015 sampai 2019
ternyata memang penggunaan untuk sawit rakyat itu ya PSR itu sangat kecil gitu. Dari total penerimaan dana pungutan tahun 2019 sampai 2015 2019 itu sekitar hampir 52 triliun, besar banget. Dan 90% itu ternyata untuk biofuel. Oh, biofuel. Iya. Nah, biofuel ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa? Karena awalnya program ini nggak disebutkan dalam undang-undang sebetulnya. Dia nggak ada dalam undang-undang perkebunan. Dia kemudian hanya menjadi presiden melihat bahwa kita punya juga keinginan untuk mendorong energi bersih lewat biofuel. Nah, tapi pemerintah nggak punya dana nih. Pemerintah punya mimpi besar tapi nggak punya dana. Maka kemudian mereka memotret melihat wah ini ada dana pungutan sawit. Nah, disitulah ternyata dalam politik anggaran kepentingan sawit rakyat dikalahkan dengan untuk biofuel itu. Nah, kenapa kita karena begini, karena biofuel sendiri sebetulnya juga itu menguntungkan pengusaha sendiri juga sebetulnya. Karena mereka adalah sebetulnya konsumen terbesar. Iya, konsumen terbesar. Biofuel itu. Betul. Itu. Jadi di situ yang kita lihat ada ketidakadilannya. Sawit rakyatnya hanya dapat dana 8% dari total itu. Wow, dari 52 triliun dari total tadi ya. 52 triliun. Nah, di samping itu juga dananya belum terserap. Jadi dibandingkan dengan untuk biofuel yang penyerapannya tinggi, setelah pengguna dia alokasikan besar dan diserap cepat. Itu. PSR udah dilokasikan sedikit sampai ke petaninya juga masih sedikit. Kenapa? Karena ada administrasi. Ada persyaratan yang cukup banyak. Yang itu menyulitkan petani sebetulnya. Nah, sehingga masih banyak dana itu yang nyangkut di rekening pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini maksudnya rekening yang ditunjuk oleh BPDPKS dan dan Dirjen Kementerian Pertanian sebagai pemangku dari sawit. Nah, kalau BPDPKS itu sebenarnya apa sih? Ini lembaga apa nih, Om Roy? Nah, BPDPKS ini adalah lembaga BPDPKS adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Gitu. Jadi dia adalah BLU. BLU. Ya, Badan Layanan Umum. Yang dibentuk oleh PP ya, turunan dari undang-undang itu ya, PP. Ditetapkan melalui Perpres. Nah, untuk mengelola dana dana pungutan sawit itu. Nah, ini ada problem sebetulnya. Satu sisi tadi ya mengenai tentang keberpihakan politik anggaran mengenai penggunaan dana perkebunan sawit sendiri. Nah, ternyata memang juga ada pengaruh kelembagaan. Jadi masalah gini. Kami lihat bahwa ada problem di kelembagaan BPDPKS sendiri gitu. BPDPKS mengelola dana yang cukup besar, tapi dia bentukannya lah BLU, dan BLU itu berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, sementara sasaran dana ini adalah untuk petani yang ada di daerah-daerah, dan ada kementerian pemangkunya di situ. Kementerian Pertanian. Nah, biasanya pemangku untuk sektoralnya itu dilekatkan dengan BLU-nya. Gitu. Sementara ini posisinya di kementerian lain. Nah, kalau ini BLU ini konsen sesuai dengan undang-undang sebetulnya. Tidak dilekatkan biofuel di situ, maka sebenarnya ini murni ke Kementerian Pertanian, ada bicara perkebunan sawit. Nah, tapi karena ada dicantolkan kepentingan biofuel, muncullah kementerian lain di situ, Kementerian Energi. Nah, karena dia sudah lintas kementerian, nah maka diredesainlah BPDPKS ini, kelembagaannya di situ ada komite pengarahnya. Ketua komitenya oleh Kementerian Menteri Koordinator Perekonomian. Lalu ada menteri-menteri, ada Menteri
Pertanian, ada Menteri SDM, sama Menteri Perdagangan serta Kemenq ya. Yang kemudian mengatur kebijakan ini. Terutama pengalokasian anggaran penggunaan ya. Kebijakan pungutan dan penggunaannya. Teknisnya itu diatur lewat peraturan kepala direktur BPDPKS. Jadi memang posisi mereka juga sebagai pelaksana sebetulnya dari kebijakan dari komite pengarah. Itu satu sisi kita lihat bahwa kelembagaan ini kemudian dia ya satu sisi dia susah mandirinya gitu ya kita mereka mau berpikir mau mendorong gagasan atau masukan-masukan masyarakat tapi mereka terhalang dengan adanya komite itu ya jadi mau nggak mau mereka harus minta restu dulu nih dengan komite gitu ya dan kita tahu komite juga adalah ya ini lembaga-lembaga politis ya. Menterinya adalah partai yang mana juga sebetulnya produsen-produsen sawit juga banyak orang partai, ya kan pengusaha-pengusaha yang bergerak seperti itu. Ya tentu bukan hanya kita bicara satu partai, tapi isinya banyak partai. Ya. Artinya peluang untuk intervensi kepentingan itu semakin lebar. Semakin lebar. Jadi kepentingan cuy-nya cukup tinggi ya dilihat kelembagaan. Artinya petani semakin di pinggir. Ya? Betul lah. Posisi petani semakin terpinggir. Nah ini apalagi memang kelembagaan BPDPKS itu tadi selain komite pengarah ada namanya Dewan Pengawas. Nah, tapi Dewan Pengawas itu tidak ada perwakilan petani sebetulnya. Ya, menurut teman-teman Serikat Pekerja Kelapa Sawit SPKS itu mereka ini tidak adil. Kenapa? Bahkan sejak didesain struktur kelembagaannya. Betul. Nah, waktu kami bikin diskusi fokus group discussion dengan petani, mereka bilang, wah ini nggak ada, kan kita harusnya ada dilibatkan di situ dong, ada perwakilan kita di situ. Betul. Sehingga aspirasinya nyambung. Nah, yang ada menurut beberapa informasi bahwa ya justru dari pengusaha sawit yang ada di situ, kan jadi aneh. Tapi mungkin gini ya, ini asumsi gue ya Om Roy. Karena produktivitas petani sawit itu juga rendah, kualitasnya nggak terlalu baik. Jangan-jangan memang yang kontribusi paling banyak di dalam hasil pungutan ekspor sawit itu memang dari pengusaha, dari perusahaan-perusahaan. Benar nggak asumsi gue? Iya. Jadi gini kan memang petani itu memproduksi tandang sawit ya. Dan tandang sawit itu kemudian dijual ke perusahaan gitu. Jadi karena memang petani belum cukup kuat untuk ekspor. Ya langsung melakukan ekspor. Nah struktur pasarnya memang tetap nyantolnya ke pengusaha lagi. Jadi pengusaha sawit kita kan paling tidak ada beberapa cirinya ya. Ada memang yang punya lahan dan melakukan produksi biofuel. CPO, memproduksi CPO. Ada yang perusahaan bermain di level memproduksi CPO-nya, ya ada juga perusahaan yang bermain di level memproduksi biofuel-nya atau menjual biofuel itu. Jadi ya tentu agak ya memang kalau kita lihat ke situasi sekarang kan memang petani susah bersaing dengan pengusaha. Ya memang butuh afirmasi dari pemerintah ya. Iya. Dan menurut gue ini semua komoditas lah ya di sektor pertanian itu kan. Ini nasibnya kira-kira kurang lebih sama. Iya. Sektor tebu apa semua itu. Atau bahkan padi lah. Komoditas yang paling purba di Republik kita ini kan. Masih aja mengalami masalah yang sama ya. Problemnya hampir sama lah. Karena kan di antara semua itu kan pasti membutuhkan bahan ya selain tadi ya pemasaran ya. Ya alat-alat produksi kan juga tetap itu. Ketergantungan petani kita kan dibuat tergantung dengan yang namanya pupuk gitu. Dan pupuk kimia itu paling dominan di kita. Nah, kalau petani mau mengubah pola dari pupuk kimia ke non kimia itu tantangannya besar banget. Besar banget karena beberapa misalnya nih kami coba mendengar beberapa informasi mengenai kawan-kawan yang bergerak di mendorong untuk pupuk non kimia gitu ya. Ternyata di lapangannya mereka berhadapan dengan pemain-pemain pupuk kimia gitu ya. Dan lagi-lagi kalau pemerintah nggak membenahi ini, tujuan untuk mengurangi bahan-bahan kimia dalam produk makanan itu akan susah.
Oke. Susah. Jadi itu nanti ya. Itu ya. Beberapa topik yang akan kita diskusikan dengan berbagai narasumber ya. Iya. Ya kita kajian kita yang sebenarnya kita mau pingin tonjolkan ya, karena kita memang melihat tadi ada persoalan pendanaan, ada tata kelola kelembagaan BPDPKS-nya, juga sebetulnya kita menyebutnya sebagai marginalisasi terhadap petani sebetulnya. Nah maksud dari marginalisasi itu ya karena petani kayak dibiarin begitu saja sama pemangkunya gitu. Ada Dirjen Perkebunan, ada BPDPKS pemegang dananya. Nah secara kelembagaan kan harusnya mereka dikuatkan dari dana itu. Kemudian dari modal mereka harus dikuatkan. Lalu kemudian juga kita melihat ada satu sisi nih, ya administrasinya juga sebetulnya harus dibantu gitu administrasi. Kalaupun misalnya dia memang banyak persyaratannya ya harus didampingi ya. Harus didampingi. Bagaimana petani bisa memenuhi syarat-syarat itu kan? Gitu. Memang secara terbosan beberapa ini kalau melihat dari proses terakhir sih memang ada beberapa perubahan ya. Dan itu sebenarnya relevan dengan rekomendasi-rekomendasi kita agar itu pemerintah, DPR juga ya, Komisi 4 atau Komisi 11 ikut mengawasi tentang dana sawit itu. Untuk itu kita memang dalam proses mendorong advokasinya kita coba melibatkan juga dari kalangan DPR, dari pemerintah, dari Dirjen Perkebunan, dan kita berharap sebenarnya dari BPDKS juga bisa sama-sama kita mendiskusikan bagaimana ya perubahan ke depannya seperti apa untuk kepentingan petani. Nah kalau ngomongin duit gede tadi kan, lalu kecurigaan paling nggak gue ya, itu kira-kira ada potensi korupsinya nggak di situ? Nah ini sisi menariknya ya, karena menurut waktu kita beberapa kali diskusi dengan KPK, sudah ya? Ya sudah diskusi dengan KPK dan mungkin perlu dipertajam lagi ya dalam diskusi kedepannya, bahwa tetap ada problem-problem ke sana gitu ya, baik dari sektor perizinannya maupun nanti dalam hal penggunaan dana perkebunan sawit itu, karena satu sisi KPK melihat ini belum transparansinya masih lemah gitu, dan bisa jadi faktor-faktor ketidaktransparan itu akan di lapangannya praktek-praktek korup akan terjadi, memperbesar peluang korupsi itu. Nah beberapa informasi terakhir kan muncul ya, di mana misalnya di Aceh gitu ada kabar kejaksaan menyelidiki sekian 600 miliar kalau tidak salah dana sawit itu berpotensi dikorup. Nah itu satu contoh saja, walaupun sebenarnya makanya dari sisi pencegahan KPK melihat bahwa penting riset IBC ini untuk didorong ke perbaikan tata kelola gitu. Menarik berarti. Jadi kita nanti akan ngobrol sama anggota DPR, sama bagian dari pemerintah juga ya, dari BPDPKS juga. Lalu dari KPK tentu saja ya, untuk tadi memperdalam, menyorot khususnya untuk aspek dugaan korupsinya ya kan. Dan juga mungkin teman-teman dari perwakilan petani sawit sendiri kan yang mungkin gitu kan. Iya, betul. Sip Om Roy. Thank you banyak nih. Mudah-mudahan kita bisa menyebarkan kabar baik dan semangat terus. Dan semangat terus itu yang utama, karena emang saya kira sebenarnya saat ini semangat itu penting ya di tengah pandemi, tapi di sisi lain juga sebetulnya dalam konteks advokasi, dalam kerja-kerja NGO ataupun lembaga riset menggolkan kebijakan memang harus sabar dan melihat peluang-peluang yang ada gitu. Dan syukurnya kan sekarang sebetulnya eranya untuk mempengaruhi bisa cukup terbuka gitu ya, di mana pemerintah kalau kita benturkan dengan data, mereka mulai terbuka mau menerima ya, kira-kira gitu, untuk berdialog. Siap. Dan sosial media cukup efektif. Sosial media cukup efektif. Saya kira podcast itu menjadi sarana yang efektif untuk dikembangkan. Mudah-mudahan. Sip. Terima kasih banyak Om Roy.